Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Alfenti. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang pandangan Islam dalam pernikahan. Saat ini saya ada di semester 5, kelas virtual hari Kamis jam 20.00. Apa sih pengertian dalam pernikahan ini dalam Islam? Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Lalu tujuan dan fungsi pernikahan. Yang pertama, menciptakan keluarga sakinah berdasarkan mawaddah warahmah. Terdapat Quran Surah Ar-Rum. Lalu yang kedua, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Di sini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga, memperoleh keturunan. Terdapat juga di dalam hadis riwayat Ahmad. Lalu untuk prinsip pernikahan dalam Islam, yang pertama kebebasan memilih, yang kedua mawadah, yang ketiga rahmah, yang keempat amanah, lalu yang kelima muasyafah bil ma'ruf. Lalu untuk praktek perkawinan sebelum datangnya Islam, yaitu pertama pernikahan dengan ibu tirinya di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 22-24. Lalu yang kedua pernikahan saling bertukar istri. Lalu yang ketiga, suami mengizinkan istri bersetubuh dengan pria lain untuk mendapatkan keturunan yang baik. Yang keempat, pernikahan dengan tawanan perempuan tanpa mahar. Lalu yang kelima, poligami tanpa batas. Yang keenam, pernikahan mut'ah. Lalu perbedaan konsep wali dan mahar sebelum dan sesudah adanya Islam. Konsep wali sebelum Islam ada, yaitu wali dianggap sebagai bentuk kuasa dan wewenang laki-laki atas perempuan atau peniadaan hak atas perempuan. Sesudah adanya Islam, wali sebagai pemandu dan pembimbing perempuan Arab yang pada waktu itu relatif masih terbelakang. Lalu konsep mahar. Sebelum adanya Islam, mahar dianggap sebagai bentuk harga dari seorang pengantin perempuan. Lalu sesudah adanya Islam, mahar adalah bentuk kesungguhan cinta kasih yang diwujudkan dalam syaduqat atau pemberian. Lalu untuk kontroversi dalam praktik pernikahan. Yang pertama ada poligami, yang kedua pernikahan siri, yang ketiga nikah mut'ah, yang keempat nikah beda agama. Poligami yaitu dasar hukum Quran Surah An-Nisa, terdapat ayat 3 dan 129. Latar belakang turunnya ayat ini yaitu pertama, pasca perang Uhud, banyak janda dan anak yatim yang harta bendanya tidak terurus. Yang kedua, penelusuran pada konsep keadilan bukan pada bilangan istri. Yang ketiga, pembatasan jumlah istri dari yang tanpa batas menjadi maksimal 4 dengan tetap mengedepankan asas monogami. Lalu praktek poligami Rasulullah. Pendekatan sosial dan pendekatan dakwah, bukan pendekatan seksual. Selama 28 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan monogami hanya dengan Siti Khadijah. Lalu yang kedua, praktek poligami yang terjadi pada saat ini, yaitu lebih banyak mudorotnya daripada maslahahnya. Selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 3 bukan merupakan anjuran untuk berpoligami apalagi disunahkan, tetapi merupakan respon atas kondisi dan situasi yang terjadi pada waktu itu. Dampak negatif dengan poligami yaitu kecemburuan, persaingan tidak sehat, saling iri, anak-anak terlantar, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk pernikahan siri. Pengertian perbedaan dengan nikah resmi. Lalu hukumnya dalam pernikahan siri itu apa? Dalam undang-undang negara. Lalu ketiga, faktor penyebab dilangsungkannya nikah siri. 4, dampak negatif positif dari pernikahan siri. Yang kelima, solusi dalam pernikahan siri. Lalu
Pengertian pernikahan siri. Pernikahan yang meskipun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan syar'i, namun tidak dicatatkan di dalam KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah. Perbedaannya dengan nikah resmi yaitu nikah resmi mempunyai akad nikah sah secara agama dan sah secara hukum. Untuk nikah siri tidak ada akad nikah, tetapi sah secara agama dan tidak sah secara hukum. Lalu selanjutnya yaitu status hukumnya pernikahan siri. Secara hukum Islam, nikah siri adalah sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i, seperti adanya calon mempelai, wali, 2 orang saksi, mahar, ijab dan qabul. Lalu untuk secara hukum nasional, pernikahan siri ini tidak sah secara hukum karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2, yang dimana yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut bukan masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Lalu yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu faktor penyebab dilangsungkannya. Yang pertama, menghindari zina. Yang kedua, belum ada kesiapan moral dan material. Yang ketiga, menghindari prosedur yang berbelit. Yang keempat, tidak ada biaya untuk administrasi pernikahan. Yang kelima, alasan untuk bisa berpoligami. Dan yang terakhir yaitu alasan lainnya. Selanjutnya yaitu dampak positif dari pernikahan siri. Yang pertama, sah secara agama. Yang kedua, terhindar dari pergaulan bebas dan dosa. Lalu ketiga, ada ketenangan batin. Lalu selanjutnya yaitu dampak negatif dari pernikahan siri. Yang pertama, tidak adanya kepastian secara hukum. Yang kedua, status anak tidak jelas karena tidak ada bukti autentik dari pernikahan orang tuanya. Yang ketiga, bila terjadi perceraian, istri dan anak tidak akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan, misalnya hak waris, hak asuh, hak pendidikan anak, dan sebagainya. 4. Memunculkan image negatif di kalangan masyarakatnya. Yang kelima, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lalu solusi untuk pernikahan siri. Yang pertama yaitu segera lakukanlah isbat nikah, pengajuan ke pengadilan agama agar memperoleh penetapan pernikahan dengan akta nikah sebagai buktinya. Yang kedua, walimatul ursi. Jika dimungkinkan, menghindari pandangan negatif masyarakat, pernikahan perlu diiklankan. Lalu yang ketiga yaitu pernikahan mut'ah. Pernikahan ini adalah pernikahan yang didasarkan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hukumnya, pernikahan tersebut pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, namun kemudian Rasul melarangnya. Yang dimana dikatakan Rasulullah yaitu, saya pernah membolehkanmu melakukan nikah mut'ah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangmu sampai hari akhir pengadilan. Lalu selanjutnya, di kalangan Syiah Isna Asyariyah sepakat bahwa nikah mut'ah diperbolehkan atas dasar Quran Surat An-Nisa ayat 24. Jumhur ulama melarang praktek nikah tersebut karena hanya didasarkan pada kesenangan semata dan dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut menyalahi tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan konsep keluarga sakinah yang dilandaskan pada rasa kasih sayang yang harus dibina dan dipupuk secara berkelanjutan. Untuk penutup, yaitu perkawinan merupakan penyatuan dan dua manusia berbentuk asal yang paling hakiki, juga merupakan bentuk keterkaitannya dalam satu kesatuan yang akan dijadikan landasan dalam mewujudkan rasa cinta kasih, saling menyayangi, saling menghargai, dan saling memotivasi menuju terciptanya rumah tangga yang bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut presentasi dari saya tentang pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.